Orang tua pelaku penusukan yang menewaskan bocah 12 tahun di Cimahi ikut diperiksa pihak kepolisian. Orang tua dari pelaku bernama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ijal diduga turut menyembunyikan barang bukti. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan penangkapan Ijal sempat terhambat karena orang tuanya yang tidak kooperatif. Orang tua pelaku diduga terlibat menyembunyikan anaknya saat diincar polisi. Ijal yang sudah menjadi tersangka pun sebelumnya ditangkap pada Minggu 23 Oktober 2022 sore kemarin di sebuah kontrakan di kawasan Sukasari, Kota Bandung. Namun pada saat dilakukan pengembangan dan pencarian barang bukti, tersangka melakukan perlawanan. Pelaku juga tidak kooperatif karena menyembunyikan barang bukti pisau atau sangkur yang digunakan untuk membunuh korban. Pihak kepolisian kemudian melakukan penelusuran dan diketahui pelaku menitipkan barang bukti di rumah orang tuanya. Menurut Ibrahim, orang tua dari pelaku juga ternyata sempat meminta pelaku untuk melarikan diri. Orang tua pelaku pun kini harus menjalani pemeriksaan karena telah turut serta menyembunyikan keberadaan pelaku dan barang bukti. Kombes Ibrahim tidak memungkiri jika orang tua pelaku pun dapat dijerat pidana pelanggaran pasal 211 KUHP dan diancam pidana hingga 9 bulan. Diketahui pembunuhan biadab yang dilakukan Rizaldi Nugraha Gumilar terekam kamera pengawas atau CCTV beberapa waktu lalu. Korban bernama Syakila ditusuk pelaku sepulang mengaji di kawasan Kelurahan Kebon Kopi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Rabu 19 Oktober 2022 malam. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar tersebut sempat ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan lantaran kehabisan darah. Masih kita dalami, karena kebetulan orang tuanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan masih ada di Polres Cimahi untuk pendalaman. Jadi kita akan proseskan. Korban masih. Pelaku. Jadi pada waktu pengembangan, waktu diamankan, pada saat ditangkap di Sukasari, kita dobrak rumah tersebut, dia lagi dalam keadaan tidur, jadi tidak berdaya. Namun pada saat pengembangan mencari barang bukti ini, dia menyebutkan beberapa tempat, baru dia melakukan perlawanan, bahkan mau melakukan tindakan yang membahayakan, akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur.